Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Eka Putri akan menjelaskan tentang voicing and consonant, yaitu suara dan konsonan. Bentar. Voicing and consonant, yaitu kita masuk the larynx. The larynx is in the neck. It has several parts, so in the figure above that's a material that is similar to bone but less hard. Particularly if you are a man and or slim, this point is commonly called the Adam's apple. Jadi laring itu pangkal tenggorokan yang ada di leher. Nah itu tuh ada 3. Ini dia. Thyroid, erythroid, sama trachea. Jadi di belakangnya itu salah. Jadi Adam's apple itu adalah jakun. Nah, di belakang jakun itulah laring. Tuh. Lanjut, the inside of the larynx seen from above. Jadi bagian laring yang diikat dari atas gitu. Yang pertama itu ada wide apart, PFS, atau jauh atau lebar, PFS. Terus tuh narrow glottis atau sempit, H. Position for vocal fold vibration, itu tuh getaran lipat vokal, nih. Dan di itu ada vocal folds tightly closed. Itu lipatan vokal tertutup rapat. Jadi ini 4 ini itu merupakan 4 different stages of the glottis. 4 keadaan glottis yang berbeda, yaitu lebar, sempit, ada getaran lipat, kalau ini tertutup rapat. Tuh. Kita lanjut ke respiration and voicing. Di sini tuh the lungs are like sponges and they can fill with air and they are contained within the red cake. If the red cake is lifted upward and outward, there is more space in the chest for the lung and they expand, with the result that they take in more air. Jadi respiration and voicing itu merupakan respirasi dan mengisi gitu. Dimana paru-paru itu seperti spons, paru-paru itu seperti spons yang terisi udara dan mereka berada di dalam tulang rusuk. Nih, dalam tulang rusuk. Jika tulang rusuknya itu diangkat ke atas, itu keluar ada lebih banyak ruang di dada untuk paru-paru berkembang gitu. Dengan hasil yang mereka ambil lebih banyak udara gitu. Tuh, jadi kayak paru-paru, trakea, terus ini tulang rusuknya. Kita lanjut ke 3 main difference are found. The pressure of the air below the vocal folds can also be varied. 3 perbedaan utama atau variasi pengeluaran suara gitu. Yang pertama itu variasi in intensity. Ini yang berdasarkan intensitasnya. Jadi ini tuh we produce voicing with high intensity for shooting and with low intensity for speaking quickly. Jadi itu kita produksinya itu dari paru-paru, laring, terus keluar dari mulut dengan suara yang keras dan lemah. Keras contohnya kayak teriak gitu, lemah ya kayak ngomong pelan gitu. Lanjut ke variation in frequency. If the vocal folds vibrate rapidly, the voicing is at high frequency, so does the opposite. Ini tuh berdasarkan frekuensi. Jadi bisa dengan vibrate rapidly, high frequency, atau frekuensinya bisa berubah kayak
digetarkan atau didayukan, contohnya kayak di dangdut, contohnya kayak cengkok-cengkok, kayak kayak cengkok-cengkok gitulah. Terus langsung variation in quality. We can produce different sounding voice qualities such as hard, murmured, or cheap. Jadi ini berdasarkan kualitas, yaitu diproduksi berbeda kualitas seperti kasar atau bergumam, bahkan kayak menjerit gitu. Lanjut ke plosive. A plosive is a consonant articulation with the following characteristic. Jadi, one or two articular against each other, so allow no air to escape from the vocal tract. After this, an air has been compressed, is released, air is allowed to escape. If the air is still under pressure, when the plosive is released, it's probable that will produce noise loud enough to be heard. This noise is called plosion. Jadi plosive ini tuh adalah artikulasi atau konsonan dengan karakteristik. Dia itu ada 3. Berapa? Dia itu ada 3. Jadi 1 atau 2 artikulator satu sama lain, jadi tidak memungkinkan keluar dari saluran vokal gitu. Terus yang kedua itu udara itu telah dikompresi dan udara itu dibiarkan keluar. Nah, kalau yang ketiga itu dia jika udaranya masih di bawah tekanan saat plosive dikeluarkan, kemungkinan akan keluar suara yang keras saat didengarkan. Lanjut, English plosive. English has 6 plosive consonant. Jadi plosive konsonan ini memiliki 6 huruf. P, T, K, B, D, G. P, T, K, B, D, G. Jadi, yang pertama itu nih, P dan B. P dan B itu keluar suara P dan B are bilabial, the lips are pressed together. Jadi keluar suaranya itu di bibir. Kita itu melepaskan udara di antara 2 bibir. Contohnya itu pepper dan bat. Tuh, dia dari bibir, 2 bibir. Lanjut, T and D are alveolar. The tongue blade is pressed against the alveolar right. Jadi T dan G itu keluar suaranya di langit-langit dengan ujung lidah. Contohnya itu kayak tick dan die. Tick, die. Lanjut, K, K, and G are velar. The back of the tongue is pressed against the area where the hard palate ends and the soft palate begins. Jadi K dan G itu keluar suaranya dari lidah belakang dan langit-langit belakang. Contohnya itu kayak caught dan get. Caught dan get. Tuh. Lanjut, fortis and lenis. Jadi the voiceless plosive P, T, K are sometimes called fortis, strong, or more forced. And the voice plosive B, D, G are called lenis atau weak. Force of articulation is very difficult to define and measure, of even difficult to remember. Jadi plosive tak bersuara P, T, K ini kadang disebut dengan fortis kuat gitu. Sedangkan kalau fortis bersuara B, D, G ini disebut dengan lenis atau lemah. Nah, kalau ini fortis kuat, yang ini lenis lemah. Dan kekuatan artikulasi sangat sulit mendefinisikan dan mengukur atau bahkan sulit diingat. Oke, thank you for join today. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.